أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi amadda al-insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahu qalbuhu wa aqalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa atlaqa bil haqqi maghulah wa awjaba ala ibadihi al-hajja wal umrata was-salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati para habaib, khususnya Gurunda, juga beliau sahabat saya Al-Habib Hamdi Ibn Habib Amin Ibn Habib Muhsin Ibn Habib Ali Al-Hinduan. Kebetulan beliau sahabat saya dulu, sama-sama mondok di Tarim Hadramut. Juga saya ini mungkin banyak tidak tahu, saya juga ikhwan Bapak Ibu ya. Saya masuk terekod ke Gurunda SD kelas 5. Ya, nanti kita ceritakan selanjutnya. Dia yang saya hormati sahabat saya, sama-sama dulu mondok di Hadramut juga, Al-Habib Nizar Ibn Qasim bin Yahya. Juga yang terhormat Al-Habib Iskandar Al-Gadri. Juga yang terhormat para habaib, para syarifah, para keluarga besar Syekhona Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Juga para tamu, para undangan yang hadir dari mana-mana itu, dari Kalteng, dari Sumatera, ada dari Sumeneb, atau dari mana saja, Pontianak, Singkawang dan lain sebagainya. Para kiai, para asatid, para ustadzat, para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat. Juga yang terhormat Ketua Panitia Haji Irwandi beserta jajarannya, para undangan, hadirin hadirat yang semoga kita yang hadir di sini dan yang mendengar ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu manjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah sekitar 17 jam saya tadi malam baru nyampe ke kampung ini, ke kecamatan ini, Manis Mata. Masya Allah ya, alhamdulillah pantat sakit-sakit, agak sakit gak pantat sedikit ya. Ya alhamdulillah bisa nyampe ke sini. Jadi kita hadir acara ini, acara haul Syekhona Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Apa itu haul? Kita sering haul itu dari bahasa Arab, hala yahulu haulan, artinya tahun. Haul ke-45, tahun ke-45 dari wafatnya Syekhona Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Artinya bagaimana? Kita hadir tahlil, pasti kita akan ditahlilkan. Kita hadir haul, kita juga akan dihaulkan. Apa kata Nabi Muhammad? Kafabil mauti mau'idha. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan bagi kita. Makanya Bapak Ibu, tolong bagian sound, ehonya dimatikan, ehonya. Nah, halo. Nah, saya tak suka pakai ehonya matikan. Halo. Nah, ini cantik nih. Makanya Bapak Ibu ya, haul ini pelajar untuk kita. Ingat ya, kita tak bisa hidup seorang. Kita di dunia ini tak bisa hidup sendiri. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang tuh hidup sendiri, tak bertetangga, tak bersosialisasi. Tetangga mati tak bagi, tahlilan tak bagi, diundang tetangga tak bagi, ada tak? Kalau di sini tak ada kali, ke tempat saya Pontianak banyak. Dia keluar rumah berangkat kantor, berangkat kerja jam 7 pagi. Balik jam 4 sore, tutup pintu, tak keluar rumah. Baru keluar rumah nanti isya, itu pun keluar dia jalan-jalan. Dia tak tahu tetangganya sakit, dia tak tahu, tak peduli. Tetangganya meninggal mati, tak peduli. Ingat ya, ingat. Kalau di rumah kita ada kemalingan, kebanjiran, kebakaran, tak mungkin keluarga kita di seberang yang bantu kalau bukan tetangga kita.
Kalau kita tak bersosialisasi, kalau kita tidak bagus dengan tetangga, rumah kita kebakaran, apa kata tetangga? Nyaman kau, nyaman. Betul tak? Makanya ini gunanya kita hadir haul apa? Agar nanti kita ini pasti juga akan dihaulkan. Selain itu kita hadir haul ini agar apa? Agar kita dapat berkah dari sahibul haul. Siapa? Yaitu Mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Al-Mudhariyah Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Alhamdulillah saya bangga Bapak Ibu. Saya lahir tahun 79. Yang beri nama siapa? Beliau. Saya punya adik beradik 9. Anak pertama kakak saya diberi nama beliau, namanya Wahbiyah. Anak kedua oleh beliau diberi nama Sa'wanah, perempuan. Anak yang ketiga diberi nama Rabi'atul Adawiyah, perempuan. Anak keempat saya, beliau beri nama saya Ata'illah. Artinya pemberian Allah. Ata'illah, pakai kasroh. Abah saya bertanya, Syekhona, kok Ata'illah, ngapa bukan Ata'ullah? Ngapa harkatnya bukan di atas rofa, kok harkatnya kasroh di bawah? Apa kata Syekhona? Kalau Ata'ullah harkatnya di atas, nanti dia sombong. Biarkan kasroh di bawah, biar tak sombong. Ini kata beliau Syekhona. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Kita kalau punya anak, jangan beri nama seorang. Minta berkat ke Habib Hamdi. Saya punya anak 4. Istri 1. Saya pacol, tidak berani. Saya pernah nanya ke istri saya, Bu. Nama saya ini kalau di media sosial, di Instagram, di TikTok, di YouTube, namanya Ustadz Sahrukan. Mungkin ada mau beli gamis yang saya pakai ini. Ini produksi buatan istri saya. Mereknya Ustadz Sahrukan. Murah harganya 300.000 ya. Istri saya, Bu, ya, silakan yang mau ikut medsos saya di TikTok atau YouTube, silakan ya. Tulis ya, Ustadz Sahrukan. Silakan di follow ya. Silakan di follow, subscribe and comment. Oke guys. Dengar kuping kau guys. Istri saya, Bu, namanya Sahrini. Jadi ketika saya nanya istri saya nih, nanya, Sahrini, bolehkah aku kawin lagi? Nanya sih, Bu. Sahrini, bolehkah aku kawin lagi? Dia tak jawab, Bu. Cuma tangannya begini, Pak. Jangan macam-macam disembelih nanti. Apa nih? Apa nih? Oh, maju-maju Ji. Oh ya, cantik Ji, biar dekat sini Ji. Tol jauh amat Ji. Biar muka saya ganteng nampak Ji. Tapi masih ganteng Bib Hamdi. Habib Hamdi ini kawan saya, sama-sama dulu mondok di Hadramut, Bu. Jadi kalau makan Indomie semangkuk dengan beliau dia. Dulu beliau tuh sebelum punya rumah di Palenam, setiap ke Pontianak pasti nginap di rumah saya. Masih rumah saya atap daun dulu. Akhirnya saya bangun rumah saya tingkat 2, kamar atas saya beri AC untuk beliau. Tak pernah nginap lagi dia. Udah dicantikkan tak nginap. Malah rumah atap daun dulu beliau suka. Masya Allah beliau. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Bi Hamdi sehat panjang umur. Selalu dalam lindungan Allah, amin. Jadi kalau nama jangan beri seorang. Saya punya anak 4, perempuan semua ya. Doakan mudah-mudahan punya anak laki-laki. Anak pertama yang beri nama abah saya. Anak kedua abah saya. Anak yang ketiga yang beri nama Al-Habib Ali bin Masyhur. Habib Ali Masyhur, abang dari Habib Umar bin Hafid. Gurunya Habib Hamdi dan Habib Nizar bin Hadramut. Anak yang keempat beri nama Al-Habib Segab Baharun. Tidak ada saya beri nama sendiri. Makanya biar barokah, biar berkah, minta berkah nama tuh mumpung ada gurunda kita, guru kita Habib Hamdi. Bangga nanti anak kita. Siapa yang beri nama kau? Syekhona Habib Muhsin. Itu anak yang nomor 2. Gurunda Habib Amin. Itu cucu kau siapa beri nama? Al-Habib Hamdi. Ini kan tak ada orang sekarang. Siapa yang beri nama kau? Ustadz Google. Yang itu Ustadz TikTok. Maka agak geli-geli jalan dia. Orang sekarang gitu. Beri nama pakai bulan. Mentang-mentang lahir bulan Oktober. Namanya siapa? Oktaviani. Lahir November Novitasari. Desember Desi Ratnasari. Lahir Februari Febrianti. Maret Mak Lampir. Boleh beri nama bulan, tapi beri nama bulan Islam. Boleh bulan Islam. Lahir bulan Maulid, kalau laki-laki Maulidi, perempuan Maulidiyah. Kalau lahir bulan Syawal, Syawaludin.
Syawaludin itu sepupunya Gus Samsudin. Gus Samsudin musuhnya pesulap merah. Kalau lahir bulan Ramadan, bernama Romadona, Romadoni, Romadono. Minta berkah tuh ke guru kita tuh, Al-Habib Hamdi. Ya. Alhamdulillah, saya bangga Bapak Ibu menjadi murid dari guru Al-Habib Amin Busri. Ini abah saya. Tadi saya duduk-duduk dengan beliau, kebetulan beliau beri saya foto. Ada 5 orang foto di situ. Foto zaman dulu. Ada foto Syekhona Habib Muhsin, pas di belakangnya datuk saya, 2. Namanya Kiai Sukardi. Kiai Sukardi bapak dari abah saya. Yang di sampingnya Kiai Holis. Kiai Holis bapak dari mama saya. Jadi bapak dengan mak saya sepupu sekali. Di sampingnya lagi datuknya Habib Nizar, namanya Habib Ali bin Yahya. Jadi datuk saya dengan Syekhona dengan datuknya Habib Nizar itu zaman dulu memang udah kerap. Alhamdulillah sekarang saya melanjutkan juga nih cucu-cucunya nih. Ya, cuma beliau Al-Hinduan, Habib Nizar bin Yahya, Habib saya Alhamdulillah. Ya. Nah, alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah. Cuma kalau muka tak kalah gak. Maaf Habib. Jadi abah saya nih cerita ya. Pada waktu itu Syekhona perang. Beliau ada memimpin pasukan yang disebut pasukan Hizbullah. Pada waktu itu Syekhona ini mau dibunuh Bapak Ibu, kena Belanda, lari. Syekhona lari, termasuklah datuk saya yang ngawal, ada abang dari datuk saya namanya Al-Habib Umar Al-Gadri. Itu abang dari datuk saya. Lil satu ibu lain abah. Saya punya nenek ini namanya Nyai Maimunah. Pertama menikah dengan Habib Ali Al-Gadri, punya putra satu namanya Habib Umar Al-Gadri. Habib Umar ini jadi pasukannya Syekhona. Meninggal suaminya nenek saya Habib Alwi, nenek saya menikah lagi dengan Raden Sujono, punya anak Sukardi dengan Holis ini. Akhirnya lari, pasukan lari. Pada waktu itu nenek saya, istri dari Sukardi, namanya Suaidah, hamil Bapak Ibu. Hamil di tengah jalan, nenek saya dikejar Belanda. Nenek saya melahirkan. Bayi lahir. Apa kata Syekhona? Biarkan bayinya. Biarkan di situ. Ngapa pula dibiarkan? Kalau dibawa nanti nangis ketahuan kena Belanda. Udah biarkan. Biarkan kata Syekhona. Bayi baru lahir hitungan menit dibiarkan. Ini kewalian dari Syekhona. Lari nih. Syekhona lari, datuk saya lari, datuknya Habib Nizar lari. Lari. Udah perjalanan jauh kurang lebih 3 jam. Nyampe udah aman. Syekhona nyuruh datuk saya dengan bapak orang. Ambek bayi tadi. Bayi tadi ambek. Jemput. Diambil bayi, apa kata datuk saya cerita tuh? Itu bayinya udah dikepung semut dah. Kata orang Pontianak, gerengge. Tahu gerengge tak? Apa kata orang sini? Yang merah-merah tuh. Kalau budak-budak dulu zaman kecil nakal-nakal kan orang tua break gerengge. Apa ya? Apa nama? Apa kata orang sini apa? Umang-umang. Saha. Kaha, lain namanya. Tapi barangnya sama kan? Pokok kena semut dah nih. Akhirnya dibawalah bayi itu. Zaman dulu pakai kuda. Nyampe kena Syekhona, ini Masya Allah. Setelah dimandikan kena pasukan nih, lalu ketika mau dikafani oleh Syekhona, ini abah saya cerita nih. Bayi tersebut yang udah meninggal tuh, ketika mau dikafani, nangis. Oe, kata dia. Terkejut semua nangis, hidup lagi. Apa kata Syekhona? Syekhona bilang gini, insya Allah sebentar lagi Indonesia akan merdeka. Sebagaimana bayi ini merdeka dari kematiannya hidup kembali. Makanya akhirnya abah saya ketika udah besar, Syekhona biasa manggil abah saya antu hidup, antu bangkit. Kalau ketemu, antu bangkit kata Syekhona. Maksudnya kau dia udah mati hidup lagi. Itu Masya Allah. Bapak Ibu sekalian ya, ini kita dapat berkah dari haulnya Syekhona Al-Habib Muhsin bin Al-Hinduan. Masya Allah perjuangan beliau. Sampai-sampai ada cerita lucu nih. Pada waktu itu beliau nih kan seringnya tinggal di rumah datuk saya. Di Gang Dermah. Gang Dermah. Sekarang ditempati oleh paman saya namanya Hasan. Istri paman saya itu orang Kuala Jelai. Kuala Jelai namanya Khatmah. Syekhona dulu tinggalnya di situ. Sering di rumah datuk saya itu. Masih rumah kayu atap daun. Pada waktu itu ibu-ibu ini masak rupanya datuk saya termasuk datuknya Habib Nizar makan keluar, makan di luar di warung. Setelah ibu-ibu masak disiapkanlah makan nih, kan zaman dulu nih banyak ikhwan akhwat yang nginap di situ.
disiapkan untuk makan. Tapi tidak ada yang makan. Ngapa pula? Udah kenyang dah. Makan di warung. Sehona nunggu. Ketika Sehona datang, duduk, kata Sehona. Marah Sehona, duduk semua. Itu piring, semua diberi nasi bertumpuk. Habiskan. Awas tak habis, habiskan, kata dia. Lalu Sehona bilang, kau tahu tak? Kau enak-enak makan di luar. Kau tak tahu ke? Ibu-ibu yang masak di dapur tuh, yang nyiang ikan, yang motong bawang, yang motong itu, yang panas-panas berjam-jam untuk kau. Kalau bahasa kita lah ya. Malah kau enak makan di luar. Maka tadi itu udah dimakan dan nasi itu. Kasihan ibu-ibu tuh, Pak. Ya, Masya Allah tadi saya dengar kata dari panitia, rencana nak modal 200 berapa tadi modalnya? 240 juta, tak salah ya. Dapatnya 320 juta. Ya, alhamdulillah. Aman beb, tenang beb. Tambah sikit deh beb. Tak boleh. Saya sudah dipesan ya, dipesan karena abah saya. Ya dipesan, kau kalau ceramah harus ikhlas. Alhamdulillah, saya belajar ikhlas bu. Diberi amplop, alhamdulillah. Enggak diberi inna. Salah lagi mulut aku. Ini Masya Allah kelebihan Sehona Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Gimana sholatnya, gimana zikirnya. Sampai beliau mengatakan begini. Kalau perut kita lapar, perut kosong, ya perut kosong lapar akan menimbulkan penyakit liver, jantung, darah tinggi dan sebagainya. Tapi kalau hati kita yang kosong dari zikir, hati kita kosong dari istighfar, sholawat, akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan penyakit hati yang lebih berbahaya dari penyakit jasmani. Apa penyakit hati yang paling bahaya? Termasuk hasud, iri, dengki, iri. Ini bahaya. Apa tanda orang iri? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu tanda orang iri. Biasanya bu, mohon maaf bu ya. Biasanya yang banyak penyakit iri itu biasanya ibu-ibu. Betul bu? Tak ada semua. Kebanyakan. Tidak semua bu, tidak. Ini ada cerita nih. Ada ibu-ibu, dia ini dengki pada tetangga sebelah rumah. Kalau tetangga sebelah rumah beli barang, dia tak mau kalah. Dia harus beli barang lebih bagus, lebih banyak dari tetangga sebelah rumah. Tak mau kalah. Suatu hari bu, tetangga sebelah rumah beli kulkas 4 pintu. Ada ke? Cek lah nama cerita cek. Biar tak ngantuk. Suatu hari ada tetangga beli kulkas 4 pintu. Ibu yang dengki tak mau kalah. Lapor pada suami. Bang, kita tak boleh kalah dengan tetangga sebelah rumah bang. Tetangga sebelah rumah bang beli kulkas 4 pintu. Abang harus beli karena ada kulkas 6 pintu. Oke, besok beli. Tak mau kalah. Dapat sebulan bu, tetangga sebelah rumah beli motor 2 butik. Ini bu dengki tak mau kalah. Lapor lagi pada suami. Bang, kita tak boleh kalah dengan tetangga bang. Tetangga sebelah rumah beli motor 2 butik. Abang harus beli karena ada motor 3 butik. Oke, besok beli di pasar. Dapat sebulan bu, tetangga kawin lagi. Kata suami, eng. Aku punya akal, kata dia. Kebetulan suaminya dari dulu pingin kawin lagi. Cuma suaminya takwa. Maksudnya takwa apa? Takut sama istri tua. Tak berani kayak saya aja. Saya kalau sekarang jadi macan pak. Macan, harimau. Kalau di rumah jadi kucing. Takut gila. Akhirnya suaminya punya akal. Dipanggil istri. Dek, sini kau dek. Dek, tetangga sebelah rumah punya kulkas 4 pintu. Adek abang belikan kulkas 6 pintu. Bagus bang. Tak usah kalah kita bang. Iya betul. Tetangga sebelah rumah dek beli motor 2 butik. Abang beli karena ada motor 3 butik. Bagus bang. Sekarang dek, tetangga sebelah rumah punya 2 istri. Abang tak mau kalah. Harus punya 4 istri. Tak boleh kalah. Silakan pak bu, silakan. Yang mau kawin lagi boleh. Dalam Al-Quran Allah beritakan kan, ada kan? Ada enggak? Fankihu ma thabalakum minan nisa matsna wa thulatha wa ruba. Bapak-bapak boleh kawin lagi 2, 3, 4, tapi ingat ayatnya jangan dilanjut situ, ada lanjutannya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau enggak bisa berlaku adil, cukup 1. Ini kadang-kadang ada orang kawin lebih dari 1. Jalan kan bini muda. Bini muda masuk mau jatuh, hati-hati sayang. Jalankan bini tua masuk parit, mata kau tak lihat. Allah dah tua kena maki lagi. Ini guru ndak Syekh Habib Muhsin Al-Hinduan. Gimana ketika beliau meninggal? Alhamdulillah, abah saya
di antara yang memandikan jenazah beliau. Dari beberapa orang yang mandikan, kalau tidak salah, kalau tidak 5-6 orang. Paling muda itu abah saya, Bapak Ibu. Ketika meninggal, abah saya di rumah sakit sekarang Antonius ya, dulu rumah sakit kota. Ketika meninggal, padahal sampai dokter bingung. Ketika beliau meninggal itu masih bergerak. Apa itu infus tuh? Apa? Kabel. Selang infus. Selang infus masih bergerak. Jari beliau masih bergerak. Ini abah saya sendiri yang melihat dan cerita. Ini kenapa? Karena beliau sering berzikir. Walaupun udah meninggal dunia, apa kata Allah? Ya, para waliullah, para ulama, para orang-orang soleh ketika meninggal, gimana dalam Al-Quran? Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian kira para wali-waliullah itu meninggal dunia, tidak. Mereka sebenarnya tidak meninggal dunia. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Tapi mereka sebenarnya hidup, bahkan bisa memberi rezeki pada kita. Kalau tidak, saya coba lihat. Sehona udah meninggal, Gurunda udah wafat, tapi masih bermanfaat untuk kita masih hidup sekarang. Apa manfaatnya? Tuh yang jualan laku, tolak. Manfaat kan? Bapak ibu semuanya alhamdulillah senang, kenyang. Semuanya berkah. Yang punya taksi, taksinya laris. Yang punya aquanya laris. Yang punya sapi, sapinya laris. Kan? Berkah semua. Padahal kenapa? Karena mereka orang-orang yang soleh, waliullah, para ahli ibadah. Ketika dicabut nyawa, tidak sakit. Suatu hari Nabi Idris mohon pada Allah, ya Allah, tolong cabut nyawa saya, kata Nabi Idris. Apa kata Allah? Jangan Idris, sakit Idris. Tidak ada apa-apa ya Allah. Nanti setelah saya meninggal dunia, balikkan lagi nyawa saya. Baik kata Allah. Allah manggil malaikat pencabut nyawa. Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Kan ada lagu, Bu, lagu zaman dulu tuh, Bu. Bila Israel datang memanggil, datang menjemput di. Tak apal lagu zaman sekarang dulu, yo. Orang zaman sekarang itu tak apal. Zaman dulu, kalau dulu kan lagu jilbab, jilbab putih. Makanya orang zaman dulu kalau gendong anak, kenapa orang-orang nih yang zaman-zaman dulu rata-rata jadi orang bagus-bagus akhlaknya, sopan santunnya, karena ketika punya bayi itu dibacakan sholawat. Digendong tuh, ya Nabi, salam alaika. Orang zaman dulu. Kalau ibu sekarang gendong anak, kemana, anaknya tak balik-balik dari kafe. Kalau orang zaman dulu, anaknya sebelum tidur, cerita Nabi, cerita wali, cerita sehona. Kalau orang sekarang, kan ada lagu, Bu, lagu zaman dulu tuh, Bu. Bila Israel datang memanggil, datang menjemput di. Tak apal lagu zaman sekarang dulu, yo. Orang zaman sekarang itu tak apal. Zaman dulu, kalau dulu kan lagu jilbab, jilbab putih. Makanya orang zaman dulu kalau gendong anak, kenapa orang-orang nih yang zaman-zaman dulu rata-rata jadi orang bagus-bagus akhlaknya, sopan santunnya, karena ketika punya bayi itu dibacakan sholawat. Digendong tuh, ya Nabi, salam alaika. Orang zaman dulu. Kalau ibu sekarang gendong anak, kemana, anaknya tak balik-balik dari kafe. Kalau orang zaman dulu, anaknya sebelum tidur, cerita Nabi, cerita wali, cerita sehona. Kalau orang sekarang, cerita apa? Cerita monyet. Akhirnya anak besar kayak monyet. Makanya kalau anak mau tidur, ceritakan para wali. Ketika malaikat pencabut nyawa yang bernama malaikat Israel, oleh Allah diperintahkan cabut nyawa Nabi Idris, dicabut oleh malaikat Israel, dicabut dengan perlahan. Kenapa? Karena ini seorang nabi yang tak punya dosa. Meninggal, Nabi Idris meninggal dunia. Setelah meninggal dunia oleh Allah dibalikkan nyawanya. Nabi Idris hidup lagi. Lalu Nabi Idris lalu Allah bertanya kepada Nabi Idris, Idris, seperti apa rasa sakit dicabut nyawa? Apa kata Nabi Idris, Bu? Rasa sakit dicabut nyawa seperti kalau bapak ibu mau ngerasa rasa sakit dicabut nyawa, pengen ngerasa, nanti balik ke rumah jangan masuk kamar, langsung masuk dapur, ambil pisau paling tajam. Kalau tidak ada pisau, ambil silet.
yang paling tajam, lalu pisau yang tajam silet tersebut simpan di kening kita. Tekan kuat-kuat, tarik sekuat-kuatnya, seret. Setelah itu tak cukup di situ. Habis itu kan terkelupas tuh, kulitnya tarik, terus sampai ke kaki kita. Itu rasa sakit dicabut nyawa. Ini Nabi Idris yang tak punya dosa. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Nabi Muhammad SAW ketika malaikat Israel mau mencabut nyawa Nabi Muhammad, dicabut dengan lemah lembut, dipegang tangan malaikat pencabut nyawa malaikat Israel. Apa kata Nabi Muhammad? Israel, sakit wahai Israel. Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata malaikat Israel? Muhammad, aku tidak pernah mencabut nyawa orang sepelan ini, selembut ini, kecuali engkau wahai Muhammad. Sakit wahai Israel. Israel, apakah nanti umatku akan merasakan sakit seperti ini? Apa kata malaikat Israel? Bukan sakit seperti ini, lebih sakit dari ini wahai Muhammad. Akhirnya para ikhwan akhwat, Nabi Muhammad saking sayangnya kepada kita, beliau mengangkat tangan berdoa, ya Allah, jangan kau timpakan rasa sakit dicabut nyawa kepada umatku, timpakan kepadaku ya Allah. Alhamdulillah, berkat doa Nabi Muhammad, kita tidak terlalu merasakan sakit dicabut nyawa. Tergantung amal kita. Yang rajin zikir, yang rajin baca selawat, baca istighfar, baca Al-Quran, yang rajin hadir haul, yang rajin hadir majelis, insya Allah ketika dicabut nyawa tidak sakit. Makanya hati-hati, yang umurnya udah 40 lebih, kayak saya nih, yang umur 40 lebih jangan tidak santai-santai ya, hati-hati. Disebutkan dalam kitab, orang yang umur 40 lebih tapi belum berubah, biasanya sampai mati payah nak berubah. 40 lebih masih suka main judi slot, 40 lebih masih suka beli nomor togel, 40 lebih masih suka ke warung kopi tapi tak pernah ke masjid, 40 lebih masih suka berjudi, 40 lebih masih suka main perempuan. Ini biasanya sampai mati payah nak berubah. Makanya bu, yang umur dan 60 tuh jangan nak bergaya muda lo. Bapak-bapak yang umur 60 lebih jangan masih semir hitam rambut tuh. Memang ingat ya, muka bisa dibohongi. Umur 60 bisa pakai bedak. Ya Pak ya, bisa disemir hitam, bisa jadi umur 20 tahun lagi. Muka bisa dibohongi, tapi ingat, umur tak bisa dibohongi. Apa kata malaikat mencabut nyawa? Tok, Dato, nak kemana kau Tok? Kuburan segilan agak dah kau tu. Jangan nak getek-getek agak Tok. Jangan nak berjawab-jawab agak Tok. Ingat mati Tok. Rajin-rajin ke masjid Tok. Itu Nabi Muhammad ketika dicabut nyawa. Demi kita beliau mengangkat doa, berdoa, ya Allah, jangan timpakan rasa sakit dicabut nyawa kepada umatku, timpakan kepadaku. Apa balasan kita? Terakhir sedikit lagi. Apa balasan kita selaku umat Nabi? Yang mana umat Nabi rela berkorban nyawa? Yang mana Nabi Muhammad rela berkorban nyawa untuk kita sebagai umatnya? Apa balasan kita? Di antaranya balasan kita, hormati keturunan Nabi. Muliakan para habaib. Sekarang di media sosial ada enggak orang yang mengatakan Habib bukan keturunan Nabi? Ada enggak? Ada ya? Kita orang Kalimantan tak usah ikut-ikut. Ya? Sebelum ada viral-viral gini, kita udah kenal Habib udah dari dulu. Kenal Syekhona dari dulu, dari datuk kita. Kenal Gurunda dari dulu. Ingat, pecinta habaib. Pecinta sejati tidak akan berubah sampai mati. Lebih baik salah dalam mencintai daripada salah dalam membenci. Mohon maaf. Bapak Ibu ikut-ikutan. Bapak Ibu yakin, ngatakan bahwa Syekhona, bahwa Habib Hamdi Gurunda itu bukan keturunan Nabi. Habib bukan keturunan Nabi. Lalu nanti di akhirat kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan bahwa Syekhona, bahwa para habaib adalah cucuku, keturunanku. Mau ngomong apa kita di hadapan Nabi Muhammad? Mau minta syafaat. Tapi kalau kita sampai sekarang tidak berubah, kita yakin bahwa Syekhona, bahwa para habaib adalah keturunan Nabi Muhammad. Lalu nanti di akhirat Nabi Muhammad bilang, mereka bukan cucuku. Kita tidak rugi, tetap dapat pahala. Kenapa? Karena kita berbaik sangka kepada sama Muslim.
Makanya ayo kita jangan ikut-ikutan. Ya tetap insya Allah kita tetap menghormati para habaib. Saya mau tanya sekali lagi. Bapak ibu kalau hormat ke habaib ada ruginya enggak? Ibu hormat ke Habib, cinta ke Habib, ada ruginya enggak? Apakah kalau hormat ke Habib motornya hilang enggak? Enggak. Kalau cium tangan Bi Hamdi, saya dari dulu padahal tua saya umur 45, Bi Hamdi baru 17 kalau enggak salah umur beliau tuh. Ya 17 ya. Padahal beliau balik 38, 39. Saya 45. Lebih tua. Ya, lebih tua saya. Tapi saya cium tangan Habib Hamdi. Alhamdulillah, tak ada rugi. Saya cium tangan beliau. Sampai sekarang, hidung saya tak pesek, tambah bancong. Jadi tidak ada ruginya. Makanya, sekali lagi, nih, penceramah kedua Habib Nizar udah nyampe ya. Kita bagi-bagi sedikit ya karena udah malam. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dapat berkah dari gurunda, dari Mursyid Tariqah Syabadi Al-Mudhariyah, Syekhona Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan, dan dapat berkah dari putra beliau gurunda Al-Habib Amin bin Sulaiman, dan kita doakan mudah-mudahan Habib Hamdi begitu pula semua putra-putra gurunda, semua keluarga besar Syekhona, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dapat berkah beliau dan bisa berkumpul dengan Syekhona Habib Muhsin dan bisa berkumpul dengan datuknya para habaib dari dagangan Nabi Muhammad dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.